Oke, baik, kita akan mulai perkuliahan hari ini. Sebenarnya ingin melanjutkan bab 3, namun saya selingi dulu dengan koreksi ya, koreksi bab 1 ya. Karena ini sedang minggu-minggu UTS gitu ya. Di bab 2 dan bab 1 dan bab 2 gitu ya targetnya, baru nanti kita akan melanjutkan bab 3 gitu ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Pak. Luar biasa. Oke, baik. Tadi ya sudah saya sampaikan di pengantar. Hari ini kita akan live correction gitu ya. Dimana sebenarnya deadline pengumpulan UTS kalian adalah hari ini ya. Pengumpulan bab 1 sebagaimana saya sudah sampaikan minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya gitu ya. Di pertemuan ke-8. Sebentar ya, ada iklan. Oke, nggak usah, langsung aja. Oke, baik. Saya akan share screen dan saya akan menunjukkan perkembangan dari proses pembimbingan atau proses pengumpulan tugas ya, tugas proposal dari mata kuliah Metopen itu ya, Metopen kuanti ya. Jadi saya jadikan satu folder di sini dan saya hitung atau saya buat lagi subfoldernya sejak pengumpulan pertama 24 Oktober gitu ya. Jadi mahasiswa yang mengumpulkan tanggal 24 Oktober ada siapa saja gitu ya. Jadi ini saya rangkum gitu ya. Jadi saya mekanisme kerjanya seperti itu ya. Jadi kalian jangan berpikir Pak Aryan nggak koreksi nih, santai nih kuliahnya. Enggak, saya koreksi seriusan ya. Tahun lalu angkatan kakak kelas kalian saya koreksi demikian juga gitu ya. Jadi saya tahu siapa yang ngumpul, siapa yang ada effortnya, siapa yang nggak ada effortnya, atau siapa yang setengah-setengah effortnya. Jadi nanti akan ketahuan gitu. Nilainya ya menyesuaikan dengan effort kalian gitu ya. Jadi saya akan memberitahu siapa yang sedang ngumpul gitu ya. Siapa tahu bisa menjadi motivasi untuk kalian yang belum mengumpulkan gitu ya. Jadi dari tanggal 24 Oktober di sini ada Rahel tadi ya sudah ngumpul dan sudah saya koreksi ya, sudah saya koreksi di sini, sudah saya kembalikan ya tanggal 24 Oktober ini. Ref itu berarti sudah saya kembalikan. Kemudian tanggal 26. Nah, 26 ini sudah lumayan lagi, anak pagi. Ini Mutiara sudah saya koreksi kok nih. Nih. Rahel, Nurhaliza, ini anak STKIP. Ya, yang ini sudah tampil share screen-nya? Screen saya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nih. Oke, kita lanjut. Jadi tanggal 26 Oktober itu yang ngumpul ada 3 orang. Rahel mengumpulkan revisi kedua berarti ya. Nih, Rahel sudah mengumpulkan revisi kedua. Saya kembalikan lagi. Terus Nurhaliza, anak STKIP, PGRI, sama Mutiara nih. Mutiara sudah saya kirimkan juga nih. Masa nyangkut ya? Nih Mutiara. Kan Pak saya. Belum kah? Belum. Nah, sudah nanti tak kirimnya juga sudah saya koreksi nih. Ini sudah saya koreksi. Oke, Pak. Sudah saya koreksi. Nah, yang belum saya koreksi dan akan kita koreksi hari ini live ya, secara live. Nanti kalian bisa juga langsung berkomentar atau bertanya. Jadi kita ini sesinya diskusi. Jadi saya akan mengoreksi dan kalian bisa langsung mengomentari atau bukan mengomentari sih, tapi bertanya barangkali, Pak itu maksudnya gimana Pak? Atau Pak saya sudah nyusun, namun begini Pak, benar atau salah? Nah, jadi bisa seperti itu. Ya, kita diskusi di sini. Ya, jadi 26 Oktober ini sudah saya koreksi. Lalu ada lagi 30 Oktober ini, 30 Oktober belum saya koreksi ya. Sampai tanggal 3 November yang kemarin ini ada 3 November ini ada anak malam mengumpulkan ya, Mahdia Lulu. Lalu 30 Oktober ini yang lumayan banyak mengumpulkan namun belum saya koreksi. Rizky Novitasari anak malam, Cika sama ini Andin ya, anak malam nih. Nah, yang anak pagi yang belum saya koreksi itu punyanya Arifah sama Ahmad ya. Ahmad anak semester 7 yang lagi PLP hari ini ya. Jadi kita akan koreksi secara live ya. Namun gini, yang saya koreksi hari ini ya bukan berarti saya ingin
mencari kesalahan kalian, namun kita open minded gitu ya, bahwasannya jangan pernah malu untuk dikoreksi gitu ya, karena ini kita namanya latihan menulis ya. Kalian semester 5 ini masih latihan menulis gitu ya, latihan menulis proposal penelitian. Jadi jangan yang kata kuncinya adalah jangan malu atau jangan merasa kalian nih ngoreksi punya saya banyak salah, nanti aku ini enggak ya, tapi kita berusaha open mind bahwasannya kita itu di sini sama-sama belajar gitu ya. Jadi semuanya belajar gitu. Oke, bisa diterima ini untuk hari ini kira-kira kalau kita koreksi live-nya. Termasuk punya Mutiara barangkali ya, karena kan punya Mutiara belum saya kirimkan, nanti kita akan buka punya Mutiara juga deh gitu ya. Bersedia ya? Toh kita ini sama-sama belajar semua gitu ya. Jadi tidak ada di sini saling menjelekan atau menjatuhkan, tidak. Namun kita sama-sama belajar memperbaiki supaya tulisannya menjadi lebih baik gitu ya. Kalau tidak percaya tanya kakak kelas kalian angkatan tahun lalu yang sedang PLP sekarang gitu ya. Atau lihat video YouTube-nya juga ya yang sudah saya rekam tahun lalu gitu ya. Jadi semuanya saya koreksi begitu ya, saya koreksi. Jadi kita bisa sama-sama mencerna atau mengamati poin-poin mana yang menjadi kekurangan kita. Gitu ya. Oh, ini baru masuk ini. Pak, ini penelitian saya Edi. Oke, anak malam ya. Oke, baik. Arifah gimana? Saya buka punya Arifah ya. Gimana Arifah? Bersedia ya? Oke, kita akan koreksi secara live punya Arifah ya. Ini terus terang belum saya koreksi semua ini ya. Belum saya koreksi semua ini. Atau punya Mutiara dulu deh ya. Gimana punya Mutiara? Mutiara gimana? Iya Pak, silakan. Nih Mutiara nih. Ini saya sudah koreksi. Namun belum saya kembalikan ternyata ya. Tunggu saya WA. Sebentar. Nanti saya WA. Sama Nurhaliza. Ini Nurhaliza sudah join. Bentar. Nah, ini dia. Oke, ini sudah tampil ya? Sudah tampil Word-nya? Halo, perhatian. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, baik. Ini punya Mutiara. Kita akan koreksi sama-sama. Jadi, ini ya, ini judul. Saya komentari di sini hapus aja gitu ya di masa pandemi, karena kalau kita nanti nulisnya di sini, oke, ini 2021 sudah jelas ini pandemi gitu kan. Jadi tidak perlu ditulis di masa pandemi. Tapi kalaupun mau ditulis lebih detail gitu ya. Jadi di masa pandemi COVID-19 bisa seperti itu. Ya, ini sudah saya komentari gitu ya, punya Mutiara dari aspek judul. Kemudian, ini dari daftar isi nggak begini, nanti saya jelaskan. Nah, di sini saya komen, nanti saya jelaskan. Oke, berarti saya langsung jelaskan saja. Nah, jadi buatnya seperti ini, nggak usah titik 2 begini. Jadi gini aja, bab 1 biasa, pendahuluan. Kemudian, ini dirapikan gitu ya. Kalau kalian ngetiknya manual gitu ya, tinggal dirapikan gitu. Kalau ngetiknya manual, udah. Atau Pak, biar enak ininya di dalam gitu ya. Nah, seperti ini. Gitu aja ya. Kalau ngetiknya manual gitu. Ini kan manual, ini ketahuan manual gitu ya. Dan sebagian besar yang proposal yang saya terima itu kalian ngetiknya masih manual ternyata ya. Belum pakai header gitu ya, atau heading gitu ya, belum pakai itu. Namun misalnya, Pak, saya mau buat daftar isi pakai heading, bisa nggak? Bisa gitu. Ini saya ajarin. Nih. Jadi kalau misalnya buat daftar isi pakai heading gini aja. Ini kalian, ini misal ada yang nggak mau manual, jadi bisa di sini. Sebentar, saya cek. Nih, kalian klik references, ini perhatian, references. Habis references itu pilih table of content. Nih, table of content. Nah, itu daftar isi itu. Terus pilih jenis yang mana. Nih. Nah, mau yang mana? Gitu. Katakanlah, Pak, saya mau yang ini aja, atau yang ini, nah silakan. Misalnya ini. Nah, ya. Ini kita ganti daftar isi, gitu kan? Kapital ya. Daftar. Nah, terus ini warna hitam gitu kan, bab 1.
Nanti di bawahnya A gitu kan. Nah, A, B, apa gitu. Ya, jadi bisa otomatis. Dan ini nanti bisa diupdate. Katakanlah Pak di bawah di bab 2 atau di bab 3 ada yang saya hapus subbabnya. Nanti bisa diklik update. Nah, dia otomatis akan update atau ngikutin sistem di bawah-bawahnya. Gitu. Ya. Nah, seperti itu kalau ngetiknya tidak manual. Nah, menggunakan sistem. Jadi saya ulangi langkahnya references lalu table of content. Tinggal dipilih mana ini. Nah, ya, seperti itu. Namun karena di sini Mutiara masih manual nggak apa-apa, silahkan aja. Ya. Jadi hapus saja. Jadi Mutiara manual gitu ya. Yang penting ngerti cara ini ya, cara menggunakan ini. Nih. Jadi ketika kita tab, oh enggak, sorry. Ini masih titik-titiknya pasti masih manual juga nih. Atau sudah otomatis? Oh, sudah otomatis. Kita tab. Nah, ya. Ini sudah otomatis, sudah ngerti caranya. Oke. Sudah tab. Nah, jadi jangan bagi kalian yang belum paham caranya, cari di YouTube ya. Jadi jangan sampai kalian ngetiknya begini. Titik-titik-titik gini, ngetik manual gini. Ya, jangan ya. Tapi ada caranya, kemudian ketika kita tab dan dia otomatis halaman. Gitu. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke bab 1. Nah, ini dia. Ini saya sudah komentari. Kita akan zoom coba nih. Kita akan perbesar. Sudah tampil ini? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Oke. Oke, saya akan komentari ini dia. Latar belakang. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah bagus. Mutiara sudah menggunakan sistem, sudah menggunakan reference manager. Hanya saja, ini saya komentari nih. Punyamu versi Indonesia ya, gitu kan? Karena dia di sini HAL. Nih. Kalau di kita di sistem APA style itu APA 6 ya kalau tidak salah. Ini style APA ya, APA 6 ya, 6 edition. Itu dia ininya P harusnya, patch. Cuman Mutiara kayaknya laptopnya Indonesia nih, bahasa Indonesia. Iya, Mutiara. Halo Mutiara. Masih ada Mutiara di sini? Mut. Mana Mut? Mutiara. Halo. Mutiara? Ada namanya tadi left, Pak. Left kah? Oh ya nggak ada ya? Nah, kenapa dia keluar? Kenapa dia keluar tuh? Oke, jadi Mutiara sudah menggunakan sistem, sudah bagus ya cara pengetikan, hanya saja dia nih versi Indonesia nih ketahuan ya, HAL harusnya P gitu ya. Itu kemudian juga perlu diperhatikan karena kalian ini ya misalnya kata depan awalan ya itu pasti beda gitu ya. Di sekolah ya nama tempat itu pasti spasi gitu ya. Ini sudah saya komentari. Lalu tipe-tipenya kemudian ini kayak gini ya. Ini diperhatikan meskipun ya mungkin kadang dosen pembimbing kelewatan, tapi ketika nemu ya juga ini kayaknya nggak bagus nih. Jadi cek aja keseluruhan, saya komen di sini. Lalu nah ini perlu diperhatikan untuk semuanya. Nah ini kan satu halaman. Ini satu halaman ya. Satu halaman ini ada berapa nih? Berapa paragraf nih? Ada 1, 2, 3, 4. 4 lebih sedikit ya, 4 paragraf lebih. Nah, kalau bisa satu halaman itu 2 atau 3 paragraf aja gitu. Nah, makanya di sini saya komen satu paragraf terdiri minimal 3 sampai 5 kalimat gitu. Jadi kalau ada yang paragrafnya sedikit misalnya kayak begini, kalau memang bisa digabung oleh paragraf sebelumnya atau paragraf sesudahnya, ya gabung aja gitu selama dia masih menjadi satu kesatuan kalimat atau menjadi apa namanya tuh? Masih kalimat inti gitu ya, satu kalimat itu yang berkaitan itu kayak misalnya tentang pendidikan secara umum itu kan. Nah ini masih bisa nyambung nih, tetapi nah karena konjungsi tetapi itu bukan di awal kalimat, nggak boleh gitu kan. Tetapi itu kan berarti membandingkan ya nggak sih? Kalau saya salah tolong dikomentari ya, karena kalian anak bahasa lebih paham ini. Jadi konjungsinya sudah nggak pas ini kalau di awal kalimat gitu. Jadi lebih baik digabung aja di sini gitu ya.
Tuh komentar saya. Kemudian apa ini Monica? Monica. Oh, ini dia. Ini juga sama nih. Dia sudah pakai sistem, hanya saja kok nama lengkap gitu ya. Harusnya kan jangan Junita Monica, tapi Monica gitu ya. Monica saja nama belakang gitu ya. Ini pakai sistem juga, sudah bagus. Kemudian, nah ini dia, ini yang penting. Ini untuk kalian semua. Jadi di satu paragraf terakhir atau 2 paragraf terakhir itu tambahkan 2 penelitian relevan yang menunjukkan hasil dari Zoom dan Google Classroom bagus sehingga penelitian dirasa penting. Jadi ini kita tuliskan hasil wawancara dengan guru SMP 11 bla 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 bahwa menggunakan Zoom itu bagus, misalnya gitu ya. Kemudian hal ini gitu ya. Hal ini sesuai dengan penelitian dari si A yang menunjukkan bahwa hasil dengan Zoom bagus. Selain itu, penelitian dari si B menggunakan Google Classroom hasilnya baik atau meningkat. Sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Nah, kayak gitu. Jadi kalimatnya bisa begitu. Jadi bisa ditambah 1 paragraf lagi atau di kalimat terakhir penelitian relevan, 2 penelitian relevan gitu. Jadi nggak lepas begini. Ini kalau dihitung, Pak referensinya berarti harus banyak ya? Ya, sebaiknya banyak. Kalau kita hitung referensi yang dipakai di paragraf pertama cuma 1, lalu undang-undang 2, undang-undang juga ini 3, 4, 5. Cuman 5. Nah, bab 1 cuman 5. Sedikit sekali gitu ya. Nah, gitu. Jadi perlu ditambahkan 2 penelitian relevan, 2 saja. Ya, 2 penelitian relevan. Nanti 2 penelitian ini bisa nyambung atau bisa masuk juga di bab 2. Bab 2 kan ada 5 penelitian relevan. 2-nya sudah dipakai nih di bab 1. Tinggal nambah 3. Nah, kayak gitu. Ya. Itu bab 1. Kemudian, nah ini juga identifikasi masalah terlalu sedikit, cuma 2 poin. Terlalu sedikit, saya bilang gitu ya. Lihat latar belakang. Ya, masalahnya apa aja? Ini hasil belajar rendah atau belum tuntas. Nah, ini masalah. Ini masalah. Ada nggak ini? Hasil belajar rendah, oke, belum tuntas, oke. Ada lagi nggak? Jaringan tidak stabil. Nih, oke, nyambung. Ada lagi nggak? Nih, kurang komunikasi dan sosialisasi. Nah, ini bisa nih. Nah, jadi masih kurang. Kemudian apa lagi ya? Apalagi ya. Nah, dicari lagi apa yang ada. Jangan terlalu sedikit gitu. Jadi identifikasi itu banyak permasalahan. Habis identifikasi lalu dibatasi. Batasnya cuma 1. Gitu. Nah, baru ini rumusan. Saya nggak tahu ini nggak ada mutiara ya, sayang sekali. Tidak, kalau cuma 1 rumusan nggak usah dikasih poin. Langsung dijadikan paragraf di sini. Mungkin cuma 1. Nah, kalau 2 atau 3, oke pakai poin. Tapi kalau cuma 1, nggak usah. Ya, nggak usah. Lalu ini sama, rumusannya juga begitu. Tujuannya. Kalau tujuannya rumusannya 1, tujuannya 1, ya sudah, nggak usah pakai poin. Ya. Kemudian, nah ini juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu jangan ditulis bagi peneliti di sini. Ini dipisah aja. Ini manfaat praktis nih. Ya, jadi kalau manfaat teoritis itu penelitian kita ini apakah dapat membuktikan teori, mendukung teori, atau membantah teori, atau dapat dijadikan referensi misalnya. Nah, itu manfaat teoritis. Itu manfaat teoritis ya. Nah, itu aja. Kemudian, nah ini nggak usah ditambah manfaat pedagogis, nggak usah. Jadi saya bilang hapus aja. Udah, nggak usah. Gitu. Nah, itu ya. Lalu dia sudah buat, nah ini. Tapi yang saya koreksi bab 1 saja. Nah, seperti itu. Ya, itu dari punya Mutiara sudah saya koreksi. Karena nggak ada Mutiara, berarti kita skip aja langsung ke yang lain. Atau ada pertanyaan barangkali sampai sini? Terhadap perkembangan ketikan kalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, Rahel mau nanya. Silakan tanya. Kan yang dikoreksi kedua itu Bapak ada koreksi sumber itu kan. Saya bingung Pak, sumber maksudnya itu gimana? Sumber. Bentar. Kita buka punya Rahel aja ya. Gimana Rahel? Kita buka punyamu ya? Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, kita nggak apa-apa, santai aja di sini. Bentar, saya buka punya Rahel. Yang revisi 2 ya?
Iya, revisi kedua. Oh ya, ini diantara semuanya cuman Rahel yang sudah lebih dari 1 ya. Rahel paling rajin, sudah 2 kali dia ini. Nah, ayo yang lain semangat ya. Yang lain semangat. Rahel yang kedua, 26 ya, sorry. Tanggal 26 dia. Ini. 26 Rahel. Nanti kita buka Nurhaliza ya. Nurhaliza ada di sini, Nurhaliza STKIP sudah gabung? Ada, Pak. Oke, nanti kita live koreksi punyamu ya, Nurhaliza. Iya. Oke, ini punya Rahel ya, kita buka punya Rahel. Bentar. Oke. Oke, sudah tampil ini? Mutiara baru join. Aduh, Mutiara nggak jelas sekali. Oke, Rahel sudah tampil ini semuanya? Sudah, Pak. Oke, ini saya langsung komentar dari atas ya. Ini mungkin salah copy logo ya. Jadi ini menjadi apa namanya perhatian banget gitu ya ke sini. Logonya logo FKIP, bukan logo organisasi mahasiswa ya. Tuh. Lalu sumber mana tadi? Halo, perhatian, tampil ini? Iya, Pak. Oke. Ini kok tulisannya saya low quality ya? Oke. Nah, ini juga nih, jangan disingkat. Jangan nulis ya. Ini teman-teman semua jangan ketika menulis jangan menulis ini ya. DLL, DST, DSB jangan ya. Jadi jangan disingkat dalam penulisan karya ilmiah gitu ya. Lalu apa ini? Ini apa ini saya komen ini? Nah, ini sama ini kayak si Mutiara tadi. Jadi satu paragraf. Oh, ini malah kepanjangan ya. Ini malah kepanjangan. Kalau Mutiara kependekan, ini satu paragraf malah kepanjangan, gitu ya. Ya. Ini apa nih? Oh, tidak terlalu sedikit seperti ini. Biasanya satu paragraf tidak terlalu sedikit. Ini sedikit ya? Itu direvisi, Pak. Yang itu komen Bapak yang pertama. Oh, ini komen pertama ya? Oh iya, 24 Oktober. Oke, sudah direvisi ya. Oke. Nah, ini saya balas lagi nih. Nah, ini malah apa? Oh, Ahmad sudah join, nanti kita akan koreksi punya Ahmad juga. Ini konstruksi pendahuluan masih agak kurang, terlalu panjang. Nah, ini nih. Ini masih panjang nih Rahel ini, ya kan? Ini kan. Ini sudah pakai sistem juga, namun harusnya Kartini ya. Nah, ini panjang, ini kepanjangan satu paragraf. Saya balas komen di sini. Konstruksinya begini. Nah, ini sudah saya kasih tahu nih ya. Jadi bahas COVID dulu. Nah, bahas COVID secara umum, lalu kebijakan pendidikan di era COVID atau era pandemi. Kemudian salah satu kebijakan atau yang digunakan sekolah adalah LMS atau learning management system. Kemudian bahas Microsoft Teams. Lalu Microsoft Teams dipakai di SMA 2, lalu dipakai untuk apa? Tambah 2 penelitian tadi saya bilang kayak siapa tadi itu? Si Mutiara, tambah 2 penelitian relevan. Nah, misalnya kayak gini, Microsoft Teams kok temas ini salah ketik. Microsoft Teams bagus digunakan. Hal ini didukung penelitian dari si A. Selain itu, tingkat usabilitas Microsoft juga perlu diketahui. Hal ini sesuai dengan penelitian si B. Nah, kayak gitu. Ya. Lalu ini ya, Rahel tanya sumber ya? Iya, Pak. Kenapa? Salah ini, harusnya Kartini aja ini nih. Saya komen sudah nih, saya balas. Nggak usah depan kan? Dibaikin, jadi diedit ini nih, edit citation atau edit source ya, diedit gitu. Nih, nah ini salah nih. Jadi ini perhatikan sudah tampil ya. Jadi jangan di corporate author, tapi di author aja. Nih, Yusnawati Kartini, dan itu otomatis nih kalau saya oke. Nah kan pasti otomatis Kartini. Jadi jangan pilih corporate author. Nih. Oke? Mungkin Mutiara juga begitu tadi yang namanya 2 begitu ya. 2 suku kata. Harusnya 1 suku kata saja. Afifah dan Ahmad gabung, Pak. Oke, nanti saya koreksi. Seperti itu ya. Lalu ini sudah lumayan baik ya, sudah 2 kali sudah lumayan baik nih. Nah, ini manfaat ya. Ini kok kembali ke A lagi ya, saya nggak tahu nih. Harusnya F gitu kan. Saya koreksi. Nah, ini sudah Rahel ya, ini sudah nyusun bab 2 tapi belum saya koreksi gitu ya. Saya bilang di sini
Saya koreksi bab 1 dulu sampai ACC baru ke bab 2 gitu ya. Mungkin 1 kali atau 2 kali lagi sudah ACC baru bab 2 saya koreksi gitu. Jadi untuk teman-teman yang lain, ayo ngebut gitu ya. Nih kawannya sudah ada yang sampai bab 2 nih. Meskipun masih draft sedikit ya. Nah, gitu ya. Seperti itu punya Rahel ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita koreksi yang lain. Pak, Ahmad sudah ngumpul, cuman belum Bapak buka. Sudah, Mat, sudah. Ini live correction. Saya sudah baca chatmu gitu ya. Tenang aja. Oke. Ini langsung koreksi kah? Punya Ahmad dulu kah? Gimana, Mat? Kamu sudah siap nggak nih, Mat? Ini live correction ini. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Salam. Oke ya. Ahmad atau Arifah? Arifah dulu ya. Tadi Arifah sudah ya. Arifah dulu deh, kasihan Arifah ya. Arifah dulu. Sekarang kita akan buka punya Arifah. Ini sudah semua, nanti tinggal saya kirim balik. Tanggal 30 Oktober ada Arifah di sini. Nah ini punyamu sudah saya download, Mat. Tenang aja, Mat ya. Kuantitatif Om Ahmad ini sudah saya download. Nanti tinggal kita koreksi. Ini anak malam, Andin, nah ini Arifah. Kita akan buka punya Arifah. Kita akan live correction di sini, punya Arifah. Yang lain nanti bisa ya, saya bertanya juga gitu ya. Oke. Sekarang saya akan komentarin. Oke. Dari judul sudah oke ya. Ini Arifah, pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan menulis teks prosedur pada siswa kelas ini. Oke, ini sudah bagus. Sudah bagus logonya, mantap. Ini 3x3 nih. Coba kita lihat ya. Nah, 2,86 kali 3. Oke, sudah pas lah. Sudah pas ini secara proporsi, sudah mantap. Baik, sudah cantik lah. Sudah cantik nih saya lihat ini. Covernya doang ya, covernya doang. Coba print preview, mana print preview? Kok nggak ada ya print preview saya? Bentar, sudah. Oh, ini sudah rapi ya, cover sudah rapi. Kenapa diapain? Yang gede itu memang masih ada 2-nya. Satu, aku di meja. Di atas yang baru pakai ini kan? Nah, satu lagi mana, Pak? Ada yang pinjam kah? Sebentar ada iklan. Oh, nggak tahu sih, Nggak tahu beneran. ada tadi tidak buletin minta foto mama, gue kirim kan. Kenapa itu suruh bikin foto bulan? Sudah bagus ini ya. Ini dari sisi cover sudah bagus Arifah ya. Arifah sudah bagus, ini saya nggak usah komentarin, mantap, cantik juga sudah. Oh iya, untuk cover, ini ada tambahan sebenarnya. Ini sebenarnya masalah estetika saja ya, ini bebas aja. Cover itu bisa begini, bentuknya segitiga terbalik begini. Nah ini punya Arifah sudah menerapkan itu, segitiga terbalik ya. Jadi segitiga terbalik itu maksudnya begini. Nah gitu ya bentuknya. Nah ini jadi cantik, ya kan, cantik gitu ya. Sudah menerapkan itu ya, sudah bagus. Sekarang kita akan ke punyanya yang lain tadi siapa ya? Coba kita lihat. Rahel coba. Jadi itu masalah estetika aja ya, estetika, kecantikan aja. Ini, nah ini kebalik segitiganya begini, nggak masalah juga sebenarnya. Pak apakah salah? Nggak salah. Ini masalah kecantikan aja, ya. Selera aja ya. Ada yang senang segitiganya begini, gitu kan? Ada yang senang segitiganya begini, gitu. Yang penting jangan ini pendek, ini panjang, pendek, jangan gitu ya. Jadi modelnya segitiga terbalik atau begini. Nah, itu masalah estetika ya untuk cover gitu. Nah, ini kan dia segitiga yang ini nih. Nih. Gitu ya. Coba kita kembali ke punya Arifah. Oke. Woi, sudah ada kata pengantar. Oke, nggak usah saya komen, kata pengantar aman aja lah. Daftar isi. Nah, ini juga ya, ini masih manual pasti, saya yakin masih manual ya Arifah ya. Arifah masih di sini kamu? Hadir, Pak. Oke, nanti dicari caranya ya. Ini agar tidak ngetik begini. Wah, titik jangan. Saya nggak mau lihat itu. Saya maunya pakai sistem. Ketika kita klik tab itu otomatis titik sama halaman gitu. Saya maunya begitu ya. Silakan cari tutorialnya nanti ya. Saya nggak perlu jelaskan di video ini. Lalu kita akan komentar bab 1 pendahuluan. Oke.
Wah, mantap sudah nih ya. Pendidikan secara umum merupakan suatu proses pembelajaran. Oke, undang-undang. Oke. Ini ya. Ini mungkin jadi gini. Ini kalimat kedua, ini sudah ada sumbernya ya kan. Sumbernya secara umum ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Sebenarnya sih kalimat yang secara umum ini sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang masih tetap memakai itu. Tapi sebagian pembimbing sudah mulai meninggalkan ini. Jadi ini masih terlalu umum gitu ya. Jadi bahas aja langsung ke khusus tentang pembelajaran atau undang-undang apa namanya, tentang misalnya pembelajaran berbasis teknologi kah gitu ya, langsung mengerucut gitu ya. Atau pembelajaran guru yang inovatif, undang-undang guru dan dosen misalnya. Jadi sudah mulai fokus ke situ gitu ya. Tapi ini pun juga nggak masalah gitu ya. Tapi tergantung pembimbingmu nanti gitu ya. Nah, ini sudah ada sumbernya, namun paragraf pertama belum ada nih. Ketika ada kalimat merupakan, itu kan definisi. Pendidikan secara umum merupakan. Ini definisi. Nah, definisi itu pasti bukan dari Arifah, ya enggak? Coba saya tanya Arifah, ini definisi menurutmu atau menurut sumber yang kamu ambil? Ya dari sumber Pak, cuman pakai kalimat-kalimat. Pakai kalimatmu, kamu parafrase gitu kan? Nah, ini berarti tetap ditulis sumbernya nih. Ya, tetap ditulis sumbernya. Ini saya komentarin aja nanti ya. Berarti sumber harus ditampilkan di sini. Yang bawah sudah ada sumber gitu kan. Sumbernya undang-undang tadi, cuman yang atas belum. Nah, itu sumber. Lalu pendidikan proses pembelajaran sekolah merupakan pilar utama. Ini salah satunya bahasa Indonesia. Nah, ini sudah mantap nih. Sudah jahitnya sudah bagus ya. Salah satunya pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi pendidikan, pembelajaran salah satunya bahasa Indonesia. Nih sudah bagus jahitannya. Pembelajaran bahasa Indonesia bisa diperoleh melalui pendidikan formal ataupun informal. Nah, tapi satu paragraf ini apakah menurut Arifah? Nah, itu aja pertanyaannya. Pasti ada sumbernya. Ya enggak? Arifah kurang nulis sumber. Gitu. Lalu, bagian ini, yakni keterampilan, bagus, sudah bagus nih. Salah satu aspeknya keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menulis sangat penting ini. Keterampilan, ya sudah bagus. Jahitannya sudah bagus. Pendidikan, pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menulis, sudah bagus nih jahitannya. Saya nyebutnya istilah jahitan ya. Jadi kain dijahit. Gitu ya. Ini sudah bagus. Keterampilan menulis dan ada ini sudah pakai sistem, tapi Arifah laptopmu bahasa Indonesia ya ini ya? Iya, betul sekali Pak. Coba nanti ini bisa diedit ya. Cuma ya, ini settingan laptop ini. Tapi nggak apa-apa deh, kalau memang settingan laptop bahasa Indonesia ya sudah bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Termasuk punya Mutiara tadi bahasa Indonesia, yang penting sudah pakai sistem ini. Ya, sudah pakai sistem. Oke lah, sudah pakai sistem ya. Dalman menjelaskan bahwa keterampilan menulis merupakan salah satu kegiatan komunikasi. Salah satu komunikasi tulis ini. Oke. Apa ini? Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ada teks prosedur. Teks prosedur bertujuan, kita lihat panjang apa enggak. Oke, teks prosedur bertujuan memberikan tahapan. Namun berdasarkan hasil wawancara, sudah mantap nih. SMA 3, keterampilan menulis teks prosedur yang dilakukan oleh siswa masih sangat rendah. Hal ini bisa saja terjadi karena penggunaan model pembelajaran tidak sesuai. Oke. Tapi menulis teks prosedur dengan menerapkan model menjadi kedengaran nggak sih suaranya? Rame ya? Kedengaran rame nggak? Dengar, Pak. Iya, sorry ya. Kedengaran, Pak. Ngajar. Woi, ngajar. Oke, kita lanjut. Iklan tadi ya. Ini sudah bagus nih, beneran. Konsepnya sudah bagus. Kemampuan menulis teks prosedur dengan menerapkan model. Kok tiba-tiba menerapkan model mind mapping? Nah, ini kenapa nih? Nggak nyambung nih. Teks prosedur menerapkan gini. Menurutku gini. Ini kan penggunaan model yang tidak sesuai. Ya, penggunaan model yang tidak sesuai. Nah, baru ditambahin ini kalimat. Ya, tambahin. Ngajar. Salah satu model gitu ya. Ini saya terapin di sini. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, gitu kalimatnya ya. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memetakan pemikiran
topik-topik menulis, misalnya gitu ya, topik-topik menulis, yakni dengan mind mapping. Titik. Nah, baru paragraf berikutnya, mind mapping merupakan bla 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 bla, sumbernya dari mana, kayak gitu. Ya. Nah, gitu Arifah. Jadi enak gitu. Ini tiba-tiba mind mapping nih, nggak nyambung gitu ya. Gimana Arifah, bisa diterima ya? Ya Pak, mohon maaf terbalik Pak. Pengertiannya mau di bawah. Nah, pengertiannya. Oh iya. Nah, ini juga ini nggak ada sumbernya nih ya. Model pembajakan merupakan, pokoknya kalau ada kata merupakan, ini definisi gitu ya. Definisi, dan definisi itu pasti dari ahli gitu atau dari sumber yang kalian kutip. Ini pasti ada sumbernya nih. Ya, ini sumber nih. Ini nggak ada sumbernya Arifah nih. Baik Pak. Sumber. Terus, nah ini langsung berdasarkan hal di atas. Nah, ini yang saya komentari sama Mutiara dan Rahel tadi. Jadi setelah paragraf mind mapping, kamu jelasin begini. Ya, kamu jelasin gini, mind mapping bermanfaat dikarenakan apa, gitu kan? Dikarenakan bla bla. Hal ini didukung, gitu kan? Atau didukung oleh penelitian si A tahun berapa yang menunjukkan bahwa apa. Selain itu, gitu kan, penelitian dari si B tahun berapa yang apa, gitu. Sehingga peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini. Titik. Nah, gitu. Atau ini, berdasarkan hal ini maka sangat penting untuk dilakukan. Nah, tuh nyambung. Jadi tambahin penelitian relevan, 2 atau 3 penelitian relevan di sini, gitu ya. Oke, itu dari latar. Oke ya, identifikasi. Oh enggak, ini salah ini. Jangan langsung pengaruh, enggak. Ya, jangan, ini jangan, salah ini, salah. Ya. Identifikasi itu kamu cek di sini nih. Hasil wawancara tadi. Hasil wawancara ini nih. Keterampilan menulis rendah gitu ya, ini. Tapi cuma 1 aja. Nah, cuma 1. Tambahin lagi misalnya oh ada lagi nih. Masih rendah sama apa ya? Apa lagi ya? Sama apa lagi? Guru belum menerapkan model pembelajaran, gitu kah? Kurangnya kreativitas sekali Pak. Kreativitas, oh iya. Nah ini ya. Nah ini dia tambahin. Jadi ini terlalu sedikit, tambahin ya, tambah, gitu ya, tambah. Ya seperti itu. Lalu rumusan ini, maka peneliti membatasi penelitian karena keefektifan model pembelajaran menempel terhadap keterampilan menulis teks. Oke. Rumusan. Nah, ini sama. Ini jadiin paragraf aja. Nah, langsung ya. Apakah penggunaan model pembelajaran menempel berpengaruh terhadap keterampilan menulis? Oke, tujuan sama nih. Ke atasin aja langsung. Nah, untuk mengetahui pengaruh penggunaan. Oke. Apa teoritis? Ini, oke. Siswa agar dapat memahami dan mengembangkan. Oke. Sekolah. Peneliti. Ini tambahin ini ya. Guru dan sekolah gitu ya. Guru ya. Untuk guru. Oke, sip sudah. Oke. Bab 2 belum ya. Oke, seperti itu Arifah. Itu aja komentar dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, Arifah atau yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Bertanya Pak, jadi kalau misalnya ada yang kayak pengertian pakai merupakan itu nanti dimasukin kayak sumbernya gitu ya Pak? Yes, pakai sumber. Yang jelas pokoknya merupakan, adalah, ialah, apalagi itu. Pokoknya yang definisi-definisi gitu ya. Definisi itu pasti ahli gitu. Bukan dari kalian. Kalau udah kita parafrasekan tapi tetap dicantumkan sumbernya ya Pak? Tetap.
Baik, Pak. Terima kasih. Tetap ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita koreksi selanjutnya. Ini berarti sudah ya. Silakan. Kalau misalkan Word-nya pakai bahasa Indonesia tadi itu enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, makasih, Pak. Oke. Rename, mana rename-nya? Rename itu mana ya? Oh, enggak ada ya. Tampilan baru sih. Nah, ini dia. Berarti Arifah sudah. Nanti saya kirim. Nah. Oke. Oke, baik. Ini sudah. Oh, kita punya ini dulu ya. Sebelum ke Ahmad, kita punya Nurhaliza dulu ya, perwakilan STKIP dulu ya. Nurhaliza ya, siap ya Nurhaliza. Yang dari STKIP yang baru ngumpul cuma Nurhaliza ini, tanggal 26 Oktober ini. Kita akan buka punya Nurhaliza. Oke, Nurhaliza bersedia ya? Iya, Pak. Oke. Kita akan buka punya Nurhaliza. Punya Nurhaliza dan pasti beda dengan punya kawan-kawan Uniba karena dia menyesuaikan dengan logonya sana gitu ya. Oke, di sini saya tapi saya belum kirim ya Nurhaliza. Sudah atau belum? Sudah Bapak kirim, Pak. Oh, sudah ya. Oh, berarti Mutiara aja belum dikirim. Lupa kan? Ya, kadang tenggelam chat itu ya, kadang tenggelam. Mohon maaf. Nah, ini saya komentarin kemarin. Nah, ini ya. Gerakan Literasi Sekolah Buka Kurung GLS gitu ya, disingkat itu biar bagus. Lalu proposal ini logonya sudah bagus, Nah, ini ya, ini saya komentarin apa ini. Nah, ini sudah Nurhaliza sudah bagus, referensi atau bacaannya, jurnal-jurnalnya sudah bagus, yang dipakai satu paragraf, sudah pakai sistem lagi gitu ya, sudah pakai sistem, satu paragraf saja, ini satu paragraf, sudah 4 sumber, 1, 2, 3, 4. Oh enggak, ini sama nih ya, ini sama. 3. Ya, 3 sumber, Rusniasa, Suryono Haryanto, Dantes ya. Tapi pengetikannya nih yang saya komentari sini ini harusnya tanda titik bukan koma karena kalimat barunya menurut kan berarti kan titik gitu kan, ini juga. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Jadi ngecek itu aja gitu ya. Kemudian nah ini juga ini mungkin masih sama kayak terbawa oleh kutipan yang biasa, masih menggunakan kutipan lama ya. 2011.244. Harusnya kan kayak gini, patch gitu kan. Ini mungkin masih terbawa cara-cara pengutipan lama gitu kan. Gitu ya. Saya nggak tahu nanti menyesuaikan aja gitu ya si Nurhaliza dengan kampus. Kalau memang kampus masih menggunakan ini ya sudah, nantinya skripsinya begini. Namun dalam mata kuliah saya ini kamu ikutin yang ada di sini gitu ya. Seperti itu. Oke, Nurhaliza? Pak, saya izin menjelaskan sedikit. Gimana? Sebenarnya, yang di ruang sebelah. Jadi sebenarnya yang menurut Suryono itu kenapa pakai huruf kecil? Karena dia mengutip dari jurnal. Jadi di dalam jurnal itu kan ada pendapat ahli. Saya bingung tulisnya itu mau mengutip dari jurnal langsung atau tulis ahlinya. Karena kan kalau misalnya mau bilang dari jurnalnya aja, itu bukan murni jurnalnya, tapi pendapat ahli. Makanya saya tulis mengutip dari jurnal A menurut tapi paham. Tapi itu saya coba cari ke perpustakaan kampus kan, mau lihat aja gimana cara nulisnya. Jadi ada beberapa yang cara nulisnya itu misalnya menurut Frida Laksana dalam buku titik-titik-titik gitu. Ternyata kayak gitu yang dipakainya. Oke, paham. Makanya di sini di paragraf kedua ini saya komentarkan gimana maksudnya ini gini, mengutip dari Yuliana menurut Sudarsana. Jadi double nih gitu. Maksudnya gimana? Oh, ternyata kamu konfirmasinya begitu. Oke, jadi gini. Oke, saya tahu maksudnya. Jadi ahlinya atau pendapat ahlinya itu si ini dari Suyono dan Haryanto. Namun jurnalnya tahun 2021, jurnalnya Rusniasa ya kan? Iya begitu. Iya, Pak. Nah, jadi nulisnya begini. Nih, langsung nanti ini langsung akan perbaiki ya. Ini kan sudah saya kirim ya. Ini langsung akan perbaiki di sana di filemu. Jadi Suyono gitu ya. Menurut gini nih. Caranya gini. Menurut Suyono dan nah, ini saya kasih tahu. Pak, kok dan itu Bapak pakai simbol bukan pakai dan gitu kan. Jadi gini. Kenapa saya pakai simbol?
bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai dan kata dan. Saya untuk mengantisipasi supaya tulisan saya itu konsisten dari awal sampai akhir. Misalnya saja saya sumbernya menggunakan referensi dari luar negeri. Kalau luar negeri saya ya sudah saya samaratakan menggunakan simbol. Misalnya gini ya. Misalnya menurut Robert misalnya. Robert dan ntar ya. Robert dan John gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini ada pilihan Robert dan John atau Robert and John atau Robert simbol John. Nah, ini ada 3 nih. Nah, kayak mana? Gitu kan. Nah, saya dulu pernah diajari oleh dosen saya menggunakan yang simbol. Karena simbol ini mewakili yang Indonesia sama yang luar negeri. Gitu. Nah, ini kan luar negeri kan N pasti N. Tapi kalau luar negeri kalian jadikan dan, kan lucu ya. Jadi untuk mengantisipasi itu menggunakan simbol saja. Gitu. Jadi supaya konsisten tulisan berikutnya, kutipan-kutipan berikutnya. Kalau saya begitu. Makanya saya mau ngajarin ke kalian gitu juga deh. Lebih baik misalnya dan itu sebaiknya simbol saja sebaiknya. Gitu. Ya. Nah, jadi kita kembali ke permasalahan Nurhaliza tadi. Jadi menurut Suyono dan Haryanto, karena di dalam ini kan jelas Suyono itu tahun 2011, Haryanto 2021, ya kan? Berarti Rusniasa dan Tes dan Suwarni ini ngutip Suyono dan Haryanto. Nggak mungkin Suyono dan Haryanto ngutip yang 2021 dari masa depan dong gitu kan? Nggak mungkin. Nah jadi Suyono dan Haryanto dikutip oleh Rusniasa. Jadi caranya adalah begini. Menurut Suyono dan Haryanto buka kurung. Rusniasa dan Tes dan Suwarni. Gitu. Nah, gitu ya, Nurhaliza caranya begini. Ya, atau ada sebagian penulis dia memperbolehkan ada kalimat begini. Ditambahin di sini. Dalam. Nah, ada yang begitu. Ya. Nah, gitu. Jadi penulisannya seperti ini. Ini kalimatnya Suyono yang diambil dari jurnalnya Rusniasa. Pak, 2011-nya berarti dihilangin? Iya, dihilangin. Jadi jangan double nulis 2011 lagi di sini, jangan. Gitu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Makanya ini tadi saya komentar di sini. Ini maksudnya gimana ya gitu kan di sini. Maksudnya gimana ya gitu kan saya komentarin ini. Nah, ternyata konfirmasimu seperti itu ya. Oke. Lalu ini harus konsisten. Ada halamannya. Mana nih? Ini halamannya nggak ada nih. Nih halaman nih saya bilang. Nah, harus konsisten penulisannya seperti itu. Lalu apa nih? Jangan gunakan kata ini dia. Mereka bentuk kegiatan literasi. Ini akan mencoba menginovasikan bentuk kegiatan literasi yang, nah ini bisa menggunakan kata kerja aktif atau pasif ya. Jadi bisa menerapkan atau diterapkan. Jangan kata ganti orang, mereka, saya, kami, jangan. Gitu ya. Ya, jadi jangan kami, mereka, saya, gitu. Oke? Terus apa lagi nih? Coba jelaskan saat live Zoom apa nih maksudnya nih? Faiza apa nih? Oh, ini sama kayak tadi di atas ini. Mengutip dari Yuliana menurut Faiza ini ya. Ini mungkin diperbaiki yang kayak tadi ya. Dari jurnal-jurnal ini ya. Ya. Maksudnya oke, sudah sama. Sebenarnya bagus sih ini sudah referensinya sudah bagus nih. Baru-baru nih 2020, 2021, 2018 sudah pakai sistem juga nih, sudah bagus. Ini menurut saya Nurhaliza. Ya. Nah, ini bagus nih Nurhaliza. Dibandingkan sama Mutiara, Rahel sama Arifah tadi, dia sudah menggunakan penelitian ini. Ini saya bilang tadi nih. Ini penelitian ini diperkuat oleh beberapa penelitian lainnya. Nah, ini malah 3 nih. Seperti Khotimah, Wulandari, dan Kusumastuti yang sama-sama menyepakati GLS memang memberikan pengaruh. Nah, kalau memang hasil penelitiannya bertiga ini sama, ya sudah bisa digabung kalimat seperti ini.
Namun kalau penelitiannya beda, bisa yang saya bilang tadi, si Khotimah yang menunjukkan hasil bagaimana. Selain itu, Wulandari hasilnya bagaimana. Dan Kusumastuti hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya beda. Tapi kalau hasilnya benang merahnya sama, bisa kalimatnya diubah kayak begini nih. Wah, ini mantap nih sudah. Nah, ya mantap nih. Saya apresiasi lah. Ini sudah bagus menggunakan penelitian yang relevan. 2 atau 3 penelitian relevan. Nah, jadi ini bisa dicontoh kawan-kawan ya, bisa dicontoh ini. Lalu apa lagi nih? Nah, ini ya. Judulnya Nurhalisa MI. Jadi jangan sebutkan SD. Nah, ini saya komen sudah. Lalu apa ini? Apa ini? Oh, ini. Fokus pada pengaruh gerakan literasi, ya. Kalau ini jenis atau bentuk kegiatan literasi, ya pokoknya intinya membatasi masanya, jangan kebanyakan ini ya, kebanyakan. Sebentar iklan. Habis Nurhaliza, habis ini Ahmad, baru kita selesai ya, karena sudah zuhur juga. Tujuan jangan, ini dia, ini kemarin punya Rahel yang pertama juga sama ya. Filenya Rahel yang pertama juga masih bullets kalau tidak salah ya. Jadi jangan pakai bullets ya. Jadi kalau sudah 2, ini ya, 1, 2 sudah angka, bawahnya itu A, B, C, D gitu ya. Jangan bullets, nggak boleh bullets ini, nggak boleh ya. Dilarang itu bullets ini dilarang gitu ya. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, ini bulatnya. Oke. Jadi bagus sudah punya Nurhalisa menurut saya. Ya, sudah bagus. Oke, don't save ya. Karena sudah saya kirim seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke proposalnya Kang Mamat. Kita akan koreksi punya Kang Mamat nih. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Siapa? Di sana kan ketika saya mau membuat logonya itu, Pak, di laptop saya itu tidak ada ukurannya, Pak. Gimana, Pak, kalau yang mau menampilkan seperti itu? Ukurannya itu tidak ada. Misalnya kan ukurannya itu ada 3 cm, kayak gitu, Pak. Maksudnya. Oh, sini tak ajarin. Maksudnya nggak ada? Harusnya ada, harusnya. Di laptop saya, Pak, nggak ada. Masa? Masa nggak ada laptopnya? Entah saya kurang teliti apa. Nah. Marni Zoom pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Bisa share screen nggak? Coba sama aktifkan videomu. Videomu sudah aktif tapi saya hitam. pakai handphone, Pak. Laptop saya nggak bisa hidup tadi tuh. Oh, sudah. Ini tak tunjukin. Coba ini kamu perhatikan. Siapa tahu kamu nggak teliti gitu ya dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word-nya. Kita akan buka kuantitatifnya Ahmad ini, kuantitatif Om Ahmad. Masih ada Ahmad? Mana Ahmad? Masih, Pak. Kamu masih di Sabilal kah? Betul, Pak. Saya sendiri, Pak. Yang lain udah pergi. Oh, sudah pulangan ya? Sudah, kamu fokus di situ dulu ya. Baik, Pak. Terakhir. Oke, kita akan buka kuantitatifnya Kang Mamat ya. Kita akan koreksi live correction ya. Live correction. Oke, wah ini logonya salah lagi nih. Tawan sudah nih. Oke, Marni coba perhatikan di sini. Yep. Ini logo ya. Mana Marni? Masih ada Marni? Masih ada, Pak. Oke. Ini logo ini. Ini logonya salah, Mat ya. Logo FKIP bukan yang ini. Ini logo FKIP editan ini. Salah ini. Selesai komen aja ya. Salah gitu. Salah. Ini. Ini logo editan ini salah. Nggak resmi. Nih ya, baik. Si apa? Marni. Ini iya, klik logo. Lalu ini picture format. Nanti kamu kalau buka di Word itu ya picture format. Nah ini di ujung kanan nih. Nih. Perhatikan kursornya nih. Iya. Nih. 3 cm nih.
Di setting di situ. Oke? Oke, Pak. Nah, gitu ya. Nanti dicek. Ini amat sudah bagus ini, 3 cm 3 cm ya. Pas. Meskipun lebih sedikit 3,01 tapi nggak apa-apa lah. Sudah cantik ini covernya nih ya. Ini sudah cantik. Tapi sekarang kita cek judulnya dulu ya. Hubungan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar kelas 8 SMP negeri 14. Nah, ini salah ini. Ini kamu tahun kapan ini? Baik Pak, saya lupa. Ini kan tahun lalu ya. Tahun ajaran lalu ini. Ganti. Diganti ya kawan-kawan ya. 2021, 2022. Nah, ya. Jangan ada lagi yang 2020. Kembali ke masa lalu itu. Nah, ini dia. Ini saya kasih tahu lagi tadi ya. Ini dia berusaha segitiga begini. Amat ya. Amat berusaha segitiga terbalik ini. Wes. Berusaha. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke bagian intinya bab 1. Nah, ini nggak rapi nih. Nah, ini kebalik nih, Mat. Ini kebalik. Lihat format yang saya kirimkan itu ya. Jadi program studi dulu. Ya. Ini kebalik nih. Jadi program studi. Ya kan? Kok gini sih? Jadi program studi, baru fakultas, baru universitas, baru tahunnya. Ini di atas ini, kebalik ya. Baik Pak. Oke. Kebalik ya, saya komen aja deh. Ya, komen dulu. Prodi dulu ya, prodi, fakul, univ, tahun. Ya, nah itu. Oke, ini juga ini ketahuan ini masih pakai oh enggak ya. Ini apa ya? Oh, ini heading tapi belum kamu edit nih. Spasinya nih. Nah, belum kamu edit spasi ya. Nah, ini aja nih. Nah, spasi. Oke, jadi saya rapikan. Kata pengantar sudah oke, biarin aja. Karena kata pengantar itu tidak ada yang baku gitu ya. Silakan kalian buat kata pengantar sesuka hatinya, gitu kan? Yang jelas tetap tetap ada tentunya, tetap ada batasan-batasan, tidak sebebas-bebasnya gitu kan. Jadi kata pengantar yang memang ya ucap syukur gitu kan, kemudian ucapan terima kasih juga kepada pihak yang membantu, kemudian kekurangan-kekurangan tulisan gitu-gitu yang secara umum gitu ya. Tidak juga bahas yang lain gitu. Nah, ini ketahuan manual ini. Oh, enggak, ini sudah pakai sistem nih, bagus ini. Ini sudah pakai sistem, ketahuan. Ya, ini sudah ketahuan. Nah, kan? Ini sudah ketahuan ini. Ya, pakai table of content, sudah bagus. Nanti tinggal dirapikan, sesuaikan. Ini sudah bagus. Paling ini ya, biasanya di beberapa skripsi itu dia nih bold. Nah, sisanya enggak bold. Ya. Tapi, nah ini perhatikan, ini salah nih. Bukan satu-satu, ya. Nanti kan kamu skripsian nih, Mat, semester 8. Jadi ini bukan 1.1 ya, tapi sistematiknya nanti menggunakan A gitu ya. Latar belakang. Oke, langsung gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita coba bab 1. Ini berapa fontnya nih? Ini gede banget nih. Ini 12 nih ya. Nggak boleh 14 nih. 12 nih. 12. Kita lihat pendidikan ada. Nah, ini ya, pendidikan adalah tapi nggak ada sumbernya. Mana nih? Saya bilang kayak tadi. Sumbermu mana? Kamu apakah mendefinisikan pendidikan sendiri atau bagaimana? Nah, ya. Ya. Ini dari sini malahan ya, dari sini. Ini siapa? Lalu ini pendidikan merupakan, ini dari sini. Sorry. Sini. Nah, gitu ya. Lalu, nah kalau bisa, ini juga nih prestasi. Jadi jangan digabung ya. Ini saya komentarin aja ya. Jadi jangan digabung. Ya, jangan digabung. Maksudnya gini. Pokok kalimatnya adalah ya. Pokok kalimat definisi pendidikan.
Ya sudah, definisi pendidikan aja. Kalau mau bahas prestasi belajar, ya pokok kalimat paragraf pertama gitu ya, paragraf 1. Nah, kalau mau bahas prestasi belajar, mungkin di paragraf berikutnya aja. Prestasi bahas di paragraf berikutnya. Jadi jangan digabung gitu ya, jangan langsung semua penuh di sini. Gitu, ya Mat ya? Baik Pak. Terus apa nih? Proses belajar ini gunanya benar untuk meraih prestasi tinggi. Apa sih judulnya, prestasi ya tadi ya? Kecerdasan emosional dengan prestasi. Oh, emosional dengan prestasi. Oke, emosional dengan prestasi. Ini IQ. Nah, ini nih. Nah, masih manual juga nih. Masih manual dan salah pengutipannya. Surya Brata 2014, page berapa? Ya. Kalimat English ya, bahasa Inggris itu italic. Dicek semua nanti. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Ini tipe atau apa ini? Sudah ngantuk atau apa ini? Dicek-cek kayak gini ya semuanya ya. Ini kebetulan ketemu nih. Memori tanpa spasi secara de facto. Apa maksudnya? Ini definisi apa ini? De facto de jure ya? Nggak tahu nih ya. Dapatnya gimana kamu nih, Mat? Ini nggak ada sumbernya juga nih. Nah, ini bukan. Ini ada kalimat ini. Ini kok ter-enter nih ya? Ter-enter ini. Ter-enter ya. Ter-enter ini ketahuan. Loh. Oh, Ahmad salah ngetiknya nih, Mat. Kamu salah ngetik nih. Oh, halaman kamu. Oh, halaman kamu ngetik manual sih. Enggak begitu, Mat. Waduh. Aduh. Salah nih, Mat, yang formatnya, Mat. Nah, aduh. Mana sudah ini? Jadi kalau halaman itu nggak ngetik manual kayak tadi. Halaman tuh ini loh, insert. Nih, bagi yang nggak tahu halaman ya, insert. Nih, saya ajarin ya, insert, kemudian pilih halaman. Aduh, soal siapa itu? Soal siapa itu? Coba mute dulu. Nih, insert, lalu page number. Pilih page number. Ya, nih. Mau halamannya di bawah, di atas, tapi di bawah ya, karena format kita kan di bawah ya. Bottom of page di bawah yang kanan ini. Nih, yang ini yang ketiga nih. Ya, kayak gitu. Mungkin yang di atas begitu juga kali ya. Oh iya, salah, Mat. Salah nih. Nah gini. Nah gini ngetiknya. Jangan ketik manual. Nah begini, enggak boleh. Mahasiswa enggak boleh ngetiknya begini, enggak boleh. Saya larang. Jangan. Ya. Ganti. Oke. Berarti nanti dirapikan nih. Rapikan. Oke, tidak hanya IQ tapi EQ. Oke. Emosional. Tapi definisinya siapa ini? Dan partisipasi siswa intelijennya berpengaruh ini. IQ tidak berfungsi dengan baik tanpa partisipasi. Namun biasanya IQ dan EQ. Nah, kok tiba-tiba EQ? Tiba-tiba bahas E. Di sini nggak ada bahas E. Nah, jangan langsung bahas E di sini ya. Tapi kasih ini sini ya, kasih penjelas dulu. Ya. Tambah pengantar emotional quotient. Ketika sudah ada penjelasan emotional quotient atau EQ, baru nih nyambung di sini, bisa kamu singkat-singkat gitu. Ini belum ada EQ di atas, tiba-tiba sudah ada EQ di bawah, nggak boleh. Dari mana ini gitu kan? Nah, lalu sumber, jangan lupa. Ya, namanya manusia ilmiah tetap ada sumbernya gitu, nggak bisa sembarangan kamu. Lalu, nah ini baru nih kecerdasan emosi sebagai suatu kecerdasan sosial berkaitan dengan kemampuan individu. Oke, menurut Fitri Astuti. Jangan lupa halaman ini sama ya, komentar kayak di atas ya, sama ya, idem ya. Cek gitu ya, cek aja gitu ya. Kemudian memiliki tingkat kecerdasan emosional. Ini sama, ini masih pengutipan lama ya. Ya, tadi itu intinya diperbaiki. Berdasarkan, ini di enter nih, ini enter aja nih. Ini enter. Tapi tambah lagi di sini ya, penelitian relevan. Ya, tambah masih ini review ya. Tambah penelitian relevan. Tambah penelitian relevan. Minimal 2 lah. Minimal 2 penelitian.
gitu ya. Kayak punyanya Nurhaliza tadi tuh, ada penelitian relevan di sini. Baru berdasarkan hal tersebut penting dilakukan penelitian hubungan antara ini gitu. Nah, ini kode kesimpulan ini. Hapus. Nggak ada kesimpulan di latar belakang, nggak ada. Hapus ini ya. Salah nih. Saya kalau salah bilang salah ya. Baik Pak. Hapus. Ya, ini kita saling mengoreksi sama-sama kan. Teman-teman juga baca, bisa bertanya juga ya. Jadi tidak ada mengambil kesimpulan di sini nih. Sudah sampai sini aja selesai, sampai sini. Ini penutup sudah nih, ini penutup. Penutup paragraf penutup latar belakang sudah selesai. Ya, sampai sini aja. Gitu. Ya, yang lain juga begitu, perhatikan jangan ada tambahan paragraf lagi. Dapat diambil kesimpulan emosional, kecerdasan emosional merupakan enggak ada. Ini di bab 2 nih. Kalau mau menyimpulkan pendapat ahli tadi ya, mensintesa pendapat ahli itu di bab 2. Jangan di bab 1. Bisa dipahami, Ahmad? Bisa Pak, bisa. Oke, lanjut. Kok rumusan langsung nih? Kamu lihat format ya kan? Saya sudah kirimkan ya. Ini ya, ini bukan 1, 2. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Tapi B. Ya. Cek ya, lihat sistematika. B. A apa, B apa, C apa, D apa, gitu ya sistematikanya. Dicek-cek lagi. Rumusan oke, tapi belum ada identifikasi ya. Harusnya ada identifikasi masalah dulu. Mana identifikasi masalahmu? Rumusan, adakah hubungan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas? Oke, benar sudah. Benar ya. Tujuan penelitian ya, jangan tujuan proposal. Hapus ini. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara, oke, ini sudah sesuai dengan rumusan, oke. Manfaat, manfaat, oke, ini ganti. Ini saya komen aja ya, manfaat itu ya satu manfaat teoritis. Tadi sudah dicek, bisa lihat punya Arifah tadi itu ada manfaat teoritis. 2, manfaat praktis. Manfaat teoritis apa? Tuliskan. Apa manfaatnya tadi, membuktikan teori atau bagaimana. Manfaat praktis 1, siswa dulu, jangan guru tapi siswa dulu. Guru, sekolah, peneliti. Pak, boleh lagi nggak? Sebenarnya boleh, misalnya institusi ya, program studi gitu ya, program studi boleh, ini boleh ya. Jadi yang E ini boleh ada boleh enggak ya, suka-suka ya. Boleh ada, boleh tidak. Nah, ya, ini sudah saya koreksi bab 1-nya Ahmad. Gimana dari Ahmad, ada pertanyaan barangkali dari Ahmad sendiri sebelum ke yang lain? Ya itu Pak, saya masih belum bisa bikin halaman ternyata. Ya, ini ketahuan banget di manual ini. Aduh Ahmad. Ini jangan gini ya. Nih ya. Ini ya tadi ya. Insert, ini saya ulangin, insert, lalu page number, bottom yang bawah, pilih yang ini. Nah, ini otomatis nih kan. Nih. Nah, gitu. Ya. Save. Nah. Oke, silakan. Ini terakhir mungkin kita review. Kita sudah masuk waktu zuhur ya. Silakan kalau ada pertanyaan selain dari Ahmad. Karena anak pagi aja ini semuanya sudah saya koreksi. Yang ngirim ya, ini saya kasih tahu dari awal tadi. Kalau ada yang baru join tadi. Yang pagi sejauh ini. Sebentar. Nih saya sudah, nanti saya WA habis ini ya. Sudah revisi. Yang pagi yang sudah ngirim ya, per 3 ini saya kasih tahu deh dari awal ya. Saya bikin folder ini yang baru join tadi. Ini yang sudah ngumpul sejak tanggal 24 Oktober ini baru Rahel. Ini Rahel ya. Lalu sudah saya kembalikan, Rahel ngumpul lagi tanggal 26. Nih, ini Rahel ngumpul lagi. Lalu Nurhaliza tadi dari STKIP. Lalu Mutiara, tapi belum saya kirim balik ternyata. Saya pikir sudah. Oke, mohon maaf Mutiara, nanti saya WA habis ini. Lalu tanggal 30 anak pagi ya, anak pagi yang ngumpul baru si Ahmad sama Arifah. Ini anak malam nih, anak sore ya, Cika, Andin, Rizky Novitasari. Jadi nggak saya koreksi, nanti sore nih. Ini anak pagi nih, mana nih anak pagi yang lain nih? Ya, belum pada ngumpul. Lalu per tanggal kemarin 3 November anak malam nih ya.
Mahdia Lulu gitu ya. Nah, sehingga yang saya koreksi pagi ini ya cuman itu Ahmad sama Arifah gitu ya. Tolong segera dikumpulkan bab satunya, jika tidak ya sudah, saya nggak membimbing nanti ya. Saya nggak tahu nilai kalian seperti apa nanti. Karena itu kan tugas UTS kita. Tolong segera dikumpulkan gitu ya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita tutup. Ya. Ada pertanyaan tidak? Yofi, Ifta, Putri Ayu, Anissa. Putri gimana keadaannya Putri? Katamu sakit kamu? Alhamdulillah sudah enakan, Pak. Sudah enakan? Iya, Pak. Udah bisa, pulang kok, Pak. Oh, sudah pulang. Sudah bisa ngetik bab 1 berarti kan? Sudah, Pak. Nah, ya sudah, saya tunggu kalau gitu ya. Yang lain juga begitu ya, Rasmiatun, Laila. Ini amat aja yang sibuk PLP sempat bikin bab 1 ya kan. Nah, masa kalian yang nggak PLP, yang nggak sibuk belum ngumpul bab 1, gimana coba? Amat sudah ngumpul. Afifah mana Afifah ini? Afifah udah pulang duluan, Pak. Sudah nggak hadir dia sudah Afifah ini ya. Langsung segera dikumpulkan ya bab 1 ya, tugas UTS-nya itu. Ya, saya tunggu. Besok paling lambat sudah. Oke, saya tunggu besok. Udah mau tahu saya pokoknya ya. Najma, Joseph, mana kamu Joseph, punyamu juga segera dikumpulkan sini. Ya. Oke. Ayo, ada pertanyaan atau tidak? Atau kita tutup saja? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah jelas? Gimana? Kita tutup? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Insya Allah sudah jelas, Pak. Insya Allah sudah jelas ya. Oke. Ya sudah, kalau gitu kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Tolong segera dikirimkan bab 1-nya karena saya data. Beneran deh, itu saya data itu gitu ya. Saya data semuanya. Yang dari Uniba tolong segera dikirim. Demikian pula yang dari STKIP ya, yang baru ngumpul cuma Nurhaliza. Saya tunggu Aminah, Marni sama Ita ya. Ita belum ngumpul juga itu ya. Baru Nurhaliza. Ya, kalau misalnya kalian di sana sudah tatap muka ya bisa ngerjain sama-sama di perpuskah atau di mana di kantin gitu kan. Nah, itu bisa saling bertukar pikiran. Gitu. Termasuk yang di yang di Uniba juga sudah tatap muka ya. Kalian bisa juga main-main ke kampus gitu kan, atau mau bimbing langsung ke saya silahkan gitu kan. Nah, di print gitu kan, nah, silahkan seperti itu. Oke, cukup deh kuliah kita pada hari ini. Live correction ya. Kalau banyak sebenarnya bisa bagus ya, bisa kita koreksi semua. Cuman yang ngumpul baru sedikit. Ya. Jadi tolong segera dikumpulkan agar segera saya koreksi. Dan segera kalian juga bisa di ACC dan ke proses berikutnya. Jadi kayak Rahel itu tadi misalnya, Rahel sudah 3 kali dan sudah oke menurut saya, sudah saya ACC, dia akan lanjut ke bab 2. Gitu. Nah berarti paling cepat tuh di antara yang lain. Nah kalian yang masih berkutat di cover ya bisa ketinggalan gitu. Loh, kan nanti endingnya adalah proposal yang sudah dijilid ketika UAS. Nah, ketika belum di ACC apa yang dikumpulkan? Masa cover selembar kan nggak mungkin. Nah, Pak saya sudah di ACC, Pak judulnya doang itu sudah covernya dikumpulkan kan nggak mungkin. Nah, itu jadi tolong segera dan ini mata kuliah Metopen itu memang melatih kalian untuk skripsian gitu kan. Ya, jadi skripsi ya sendiri-sendiri gitu, nggak ada tugas kelompok gitu. Kalaupun tugas kelompok ya kalian bertukar pikiran saja gitu, ngerjain sama-sama, bertukar pikiran, berbagi cerita, ya kan, saling minjem buku misalnya, saling minjem jurnal, kalau memang hampir sama temanya begitu. Tidak tugas kelompok. Tidak, kamu ketikin apa? Enggak begitu, gitu kan. Nah, tapi nafsi-nafsi gitu kan, sendiri-sendiri. Gitu, ya. Oke, cukup kuliah kita pada hari ini. Saya tunggu bab 1-nya sampai besok ya. Sampai besok. Kalau nggak ngumpul ya sudahlah. Nggak urus saya sudah ya. Ya. Oke, cukup kuliah kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya end meeting ya.